Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa Buya dia berikan kesehatan dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Buya, saya mau tanya, ini kebetulan Sodik katanya malu mau bertanya, tapi saya akan sampaikan, insya Allah Buya menjawabnya. Jadi karena kedua orang tua dia sudah meninggal, anaknya tuh mau mengadakan mana yang dilebih dulukan antara hakeko dan kurban, katanya mereka gitu. Mohon penjawabannya. Akekahnya siapa itu? Orang yang sudah meninggal itu orang tuanya. Orang tuanya belum akekah? Mungkin katanya yang didulukan itu hakeko apa kurban gitu. Baik. Syukron kasiron jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ibu bapak yang soleh solehah harus difahami bahwa kurban itu sunnah atas diriku sendiri. Aku berkorban karena aku diminta korban untukku. Jadi Anda berkorban untuk Anda, itu kesunahan. Akekah itu Anda disunahkan nyembelih akekah bukan untukmu, tapi untuk anakmu, bukan untuk bapakmu juga. Jadi kita punya anak, disunahkan kita akekah. Jangan ditukar-tukar ini. Jadi yang ngakekahi Anda, bapak Anda, yang ngakekahi ayah Anda, kakek Anda, bukan Anda. Gitu loh urutannya. Jadi sekarang dicampur aduk, akekah kurban, akekah korban, ketemu judulnya. Jadi yang ngakekahi saya adalah abah, ayah saya. Saya ngakekahin siapa? Anak-anak saya waktu lahir, nah ya saya akekahi. Jadi akekah itu sunnah dibebankan atas ayahnya. Kurang lebih itu gitu pahami dulu. Ayahnya meninggal dunia, lalu saya pengen korban sama akekah. Jangan dibahas akekah, korban saja ibu, karena Anda setiap bulan haji tiba disunahkan untuk korban. Pertanyaannya, tapi saya pengen akekah anak Anda. Ya tentu utamanya korban dong. Korban disunahkan atas Anda kok. Kecuali Anda punya kambing 2, kan begitu ya. Korban Anda lakukan, baru setelah itu saya akekah ke orang tua yang belum diakekahi. Nah, biarpun akekah untuk orang telah meninggal dunia ini kan ada perbedaan dalam hal ini. Apakah dia berwasiat atau tidak, termasuk korban. Apakah perlu dikorbankan berwasiat atau tidak. Kan sudah berlalu. Kan tapi kalau seandainya Anda ingin mengakekahi ayah Anda, kakek Anda, akekah. Ya Anda kalau punya hanya korban kambing 1, ya korban aja, bukan akekah. Ada korban. Karena korban atas Anda, disunahkan atas Anda. Lalu yang ngakek kakek ayah Anda, ya kakek Anda. Saya ngakek siapa? Anak Anda yang 16 itu. Itu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Gambarannya, jadi beda sebabnya. Cuma boleh kita mengakekahi anak kita atau ayah kita. Atau kita ngakekahi diri kita, misalnya orang tua kita belum sempat ngakekahi karena fakir waktu itu. Tak tahu kita sudah umur 40 tahun baru punya duit. Apakah itu dianjurkan saya mengakekahi? Dianjurkan bagi Anda untuk ngakekahi anak Anda, Mas, bukan Anda. Tapi saya ngakekahi diri sendiri, oh boleh. Tapi anjurannya bukan begitu bunyinya. Anda dianjurkan untuk ngakekahi anak Anda. Tapi saya belum diakekahi ayah saya. Ya sudah berlalu kesunahan ayah Anda. Ayah Anda sudah masuk surga, insya Allah sudah mulia di alam barzah. Lalu saya bagaimana? Saya belum diakekahi. Ente mau ngakekahi suka-suka. Tapi asalnya permintaan sunnah itu bukan atas Anda, atas ayah Anda ngakekahi Anda. Kalau saya bagaimana? Nah ini baru nanti pertanyaannya. Gimana? Saya belum diakekahi, ini baru benar pertanyaannya. Sama abah saya belum diakekahi. Ya sama-sama akekah kan? Tapi saya sama-sama akekah. Ini lebih mirip lah. Biarpun sebetulnya pertanyaannya aneh juga. Saya belum diakekahi oleh ayah saya. Kemudian istri saya melahirkan. Saya punya kambing 1. Mana yang saya akekahi? Jawabannya mana? Anakmu dong. Sebab yang ngakekah kamu ayahmu, kesunah atas ayahmu. Lah kalau dirimu mengakekahi anakmu, kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau kambingnya double Bu, ya akikah untuk ayahnya yang telah meninggal juga belum diakikahi sah. Paling tidak sampai dikata para ulama, kalaupun tidak jatuh sebagai akikah, jatuh sedekah deh, nyembelih kambing enak dimakan tetangga, kan enak. Akan tetapi tetap diutamakan korban atasmu, sebab korban itu disunahkan setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Ini termasuk pemahaman, ini pertanyaan antara akikah saya belum diakikahi dan saya belum korban, mana yang lebih dahulukan? Ini pemahaman yang salah. Biasanya muncul dari pemahaman yang salah, mengira bahwasanya akikah kan seumur hidup sekali, korban seumur hidup sekali, dipikir itu. Korban bukan seumur hidup sekali, ibu yang solehah. Korban itu sepanjang Anda masih hidup, ketemu hari raya Adha, disunahkan korban. Kalau umur Anda 1000 tahun, ya 1000 kali korban sunnahnya. Nah, ini sebab di kampung-kampung kita ini ada pemahaman, dipikir korban seumur hidup sekali, sehingga ada seorang kaya raya ditanya, Pak Haji korban ya? Oh sudah, saya alhamdulillah. Kapan Pak Haji? 10 tahun yang lalu. Lah ini pasti kesalahpahaman. Biasanya dari sini pertanyaan, antara akikah dengan korban, mana dahulukan? Akikah, korban. Akikah memang seumur hidup sekali, tapi korban setiap tahun datang. Kurang lebih seperti itu. Jadi dahulukan korban untuk dirinya sendiri, Bu. Kemudian setelah itu kalau ingin berkorban untuk orang lain, akikah untuk orang lain, ini babnya kan nanti. Ya sah saja pada akhirnya jatuhnya sah. Saya ingin ngakikahi ayah saya yang belum diakikahi oleh kakek saya. Saya ingin ngakikahi kakek saya belum yang oleh buyut saya. Oh, gimana? Ya sudah akikahi, paling tidak jatuh sebagai sedekah. Tapi pada sesungguhnya yang mengakikahi Anda adalah ayah Anda. Kalau Anda bicara akikah, Anda mengakikahi anak Anda. Dan itu pun anak Anda sebelum balik. Kalau sudah balik, sudah jatuh, sudah kelewat kedaluarsa. Tapi masih tetap boleh, tapi sudah lepas khitabnya. Seperti gini, sholat duha dianjurkan atas Anda mulai dari matahari mulai meninggi sampai sebelum matahari di atas kepala kita. Ini Anda sunnah. Ibaratnya akikah umur ini. Tapi anak kita sudah balik, seperti, oh sudah masuk waktu duhur, habis waktu duha. Nanti anak berikutnya. Tapi kalau kita ingin semacam mengkodoi begitu, biarpun tidak kodok di sini. Saya ingin menyembelih akikah, malah sah-sah saja. Cuman harus diketahui bahwasanya permintaan sunnah itu di masa dia belum balik, di saat anak terlahir sampai dia balik. Ini kesunahannya seperti itu. Bukan berarti yang kelewat lalu tidak sunnah lagi, oh enggak. Tetap dianjurkan untuk menyempurnakan sesuatu yang belum bisa dilakukan di waktunya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.